Kalian tahu nggak sih sebenarnya uang yang diterima oleh Nikita Mirzani di dalam kasus dugaan pemerasan itu bukan 4 miliar seperti yang digembar-gemborkan selama ini, tapi sekitar 600 juta rupiah saja. Jadi berdasarkan dokumen resmi yang dapat diakses oleh publik ya, di dalam perkara nomor 489 garis miring PDT titik garis miring G garis miring 2025 garis miring PN JKT titik sel. Jadi di situ di dalam petitum nomor 5 guys, tertulis bahwa menghukum tergugat 1 untuk mengembalikan uang yang telah diminta kembali melalui turut tergugat 1 sebesar 3.400.486.234 rupiah. Apa sih artinya ini? Jadi ini berarti uang sebesar 4 miliar yang sebelumnya diberikan kepada Nikita Mirzani sudah ditarik kembali oleh Reza Gladys ya, sebesar kurang lebih 3,4 miliar rupiah ya, melalui pihak kepolisian sebagai turut tergugat 1. Artinya kalau uang itu ditarik kembali, secara kerugian aktualnya si Reza Gladys ya yang masih di tangan Nikita kan hanya sebesar 600 juta rupiah ya. Tapi kira-kira kalian bertanya-tanya nggak, kenapa laporan pidananya tetap menyebut 4 miliar? Nah biasanya guys, dalam proses pidana ya, yang dicatat itu nominal total saat transaksi awal, bukan melihat perkembangan atau koreksi di kemudian hari. Nah secara hukum ini penting ya, karena di dalam gugatan perdata yang dinilai itu adalah kerugian aktual atau kerugian real, bukan hanya potensi kerugian. Jadi di dalam pasal 1243 KUH Perdata tentang wan prestasi ini juga mengatur ya bahwa penggugat harus membuktikan adanya kerugian nyata yang diderita karena pelanggaran perjanjian. Maka fakta bahwa uang sebesar kurang lebih 3,4 miliar rupiah sudah ditarik kembali. Ini membuka argumentasi kuat bagi pihak Nikita Mirzani untuk menegaskan bahwa kerugian aktual yang diderita oleh Reza Gladys nyatanya adalah kecil, sebesar 600 juta dari 4 miliar seperti yang diberitakan. Kemudian gugatan wan prestasi ini adalah respon atas tindakan hukum dari si tergugat ya, bukan sekedar balas dendam dari Nikita Mirzani. Kemudian ketiga, hukum memperbolehkan siapapun guys, termasuk tersangka pidana, untuk mengajukan gugatan perdata selama substansinya relevan dan logis. Nah kita masuk ke kesimpulan. Jadi secara hukum angka 4 miliar harus dikoreksi dalam konteks gugatan dan kerugian aktual, karena selama ini kan narasi bahwa Nikita menerima 4 miliar itu tidak lengkap ya, jika disertai fakta bahwa 3,4 miliarnya sudah ditarik kembali. Maka guys, gugatan wan prestasi ini ya sah ya secara hukum, relevan sebagai strategi hukum dan membuka ruang pembelaan terhadap tuduhan pemerasan. Hukum itu bicara bukti guys, bukan asumsi. Saya agendanya kan datang ke acara jadi hari ini adalah acaranya kita mendapatkan undangan dari narasumbernya saya dan suami yang menceritakan tentang bagaimana sih Indonesia ini sekarang orang-orang yang pengen mendapatkan hidup sehat, punya bersih, terus gimana teknologi untuk pasangan suami istri ya kan bekerja di bidang yang sama ya kan, pendidikan dan dokter. Gimana sih membangun sampai pada titik ini membangun berdua membangunnya bisa ketawa bareng, senyum bareng, ngobrol bareng sampai ribut bareng. Kenapa? Karena kan kita masih dia dokter, saya juga dokter, jadi punya argumen masing-masing yang sudut pandang yang berbeda. Mungkin sampai akhirnya kita harus ada sedikit debat buat dapetin hasil yang terbaik buat masyarakat, buat customer. Dok, jatuh bangunnya sampai di titik ini seperti apa sih dok? Mungkin dulu awal-awal berdarah-darahnya gimana dok? Ya makanya kita punya klinik dari 2013 ya, 2013 atau 2014 ya, itu luar biasa banget ya. Jadi turun, naiknya, sedihnya, senangnya udah dilewati semua lah. Mudah-mudahan ya ini kedepannya semoga membaik dan kita bisa bermanfaat ya pastinya buat masyarakat Indonesia dan buat orang-orang yang menggunakan produk Indonesia. Tantangan terbesarnya akan bidang Tantangan terbesarnya adalah apa saya? ya di titik saat ini. Jadi sampai saja di titik saat ini ya mudah-mudahan kita bisa melewatinya. Ya mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik lah buat masyarakat. Karena masyarakat mungkin mendapatkan informasi tentang kita dan tentang
Jadi terbagi fokusnya nggak sih? Jadi terbagi fokusnya nggak sih? Bisa mungkin kita harus fokus karena kita membuat member, kita juga Ya, loyal customer kita juga yang setiap hari, setiap bulan butuh kita juga. Dok, sekarang justru kan dengan adanya permasalahan COVID ini lah ya, justru yang mereka itu skincare dari luar, yang lokal malah Itulah yang disayangkan, makanya kita bangkitkan lagi. saya berharap semua brand lokal itu bersatu, bukan sesama brand lokal saling menjatuhkan, tapi yang harus kita pikirkan adalah gimana brand lokal ini bisa grow bareng-bareng, ya, tanpa harus saling menjatuhkan. Itu yang paling penting, karena dalam masalah ini pasti ada keuntungan yang didapat dari luar, ya, dari brand luar untuk ya menjadikan kesempatan. Harusnya kita saling membangun, saling berinovasi untuk membangun skincare Indonesia ini maju lebih baik. Ada pelajaran yang paling berharga Selesainya nggak sih? di inovasi dan kreativitas. Kenapa? Ada pelajaran yang paling berharga nggak sih yang kalian petik di selama bisnis ini? Pelajaran yang berharga kita di manusia hanya bisa berikhtiar. Hanya bisa berikhtiar. Tuhan segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Yang paling penting adalah Kita sudah melakukan yang terbaik. melakukan yang terbaik, dan kita tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain. kalian melakukan berinovasi ya. Ada lagi Oh pasti, kita bakal ada inovasi-inovasi yang lain, kita bakal hadirkan produk-produk baru, kita bakal ciptakan skincare yang pastinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Di titik ini tuh yang disarankan sama dokter apa sih? Di titik ini apa yang bisa Yang seperti kalian ketahui teman-temanku. Dokter Reza Gadis seperti satu sama lain saling mendukung di titik ini gitu. Dari kita adanya Glavica, ya, dari pernikahan ya kita harus saling mendukung, saling menjaga. Agak berat nggak sih dok untuk kasus seperti ayo Ya, makanya apapun aku untuk keluarga, ya, untuk keluarga dan istri, ya apapun saya berikan. Jangankan cuma kerja keras gitu, badan aku aja aku kasih semuanya gitu. Untuk keluarga aku, ya. Keluar materi ya. Iya, keluar materi. Tapi dok mungkin yang harusnya fokus ke skincare tapi ini malah jadi kemana-mana, mungkin dari Fokus karena banyak banget customer yang banyak berharap sama kita, terus banyak customer Glavica juga yang support juga. Jadi kita harus fokus, harus inovasi, kreativitas, dan harus terus menciptakan produk-produk yang untuk mental nggak sih dok? Dengan ini semua dok? Pokoknya semua masalah yang besar itu alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita lewati. Ya, bukan doanya dari teman-teman, karena aku yakin aku cuma punya satu, punya Allah yang Maha Besar. Sampai mana mungkin sedikit kalau boleh dijawab terkait masalahnya sampai ke masalah One Prestasi seperti apa? Kalau yang kita aja, ya, Nanti boleh hanya ke lawyer aku. Terima kasih banyak dok. Ya,